属佣兵团属之必。别走，别走啊！向前好说。哎，斯文，主任，能不能教我两招？你能在时息之内？你敢说话算话！的地盘，你们还逃得了？解药？怎么？绝不出卖队友！差！我倒想看看。撤！你们的血，这群低阶武者的精血。你不是想学几招吗？动九霄。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part 63 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini dimulai dengan Chen Tian yang memasuki kota Qingyun untuk bertemu dengan Luosi. Luosi pun langsung menanyakan bagaimana situasi pada saat Chen Tian menghadapi Xia Tian beberapa waktu yang lalu. Xiao Mo berkata kalau situasinya baik-baik saja, namun mereka bertemu dengan seorang gadis pemarah ketika berada di perjalanan. Ketika Xiao Mo ingin bercerita lebih jauh, Chen Tian langsung menutup mulutnya dan mengalihkan pembicaraan. Bang MC juga langsung bertanya apakah ada kabar dari leluhur keluarga Chen yang pergi ke tempat lain. Luosi berkata bahwa leluhur Chen hanya meninggalkan sebuah pesan yang meminta Chen Tian untuk menyewa pasukan bayaran karena pasukan bayaran ini hafal rute di dalam hutan untuk menghindari monster tingkat tinggi. Karena tidak punya pilihan lain, maka Chen Tian akan mengikuti pasukan bayaran bernama pasukan serigala untuk melewati hutan guna pergi ke wilayah kuno. 属佣兵团属之必。别走，别走啊！向前好说。哎，斯文。 Ketika berada di tengah jalan, salah seorang pemuda keluarga Chen bertanya apa rencana Chen Tian setelah mereka keluar dari wilayah kuno nanti. Chen Tian berkata kalau dia akan mengurus Luosi dan pemuda Chen terlebih dahulu, baru setelah itu kembali ke klan langit untuk menyelesaikan urusan. Tisiong kemudian memberitahu bahwa Chen Tian adalah calon ketua sekte muda di klan langit. Setelah Chen Tian nantinya menjadi ketua sekte muda, maka keluarga besar lain tidak akan berani untuk menekan keluarga Chen lagi. Beberapa saat kemudian mereka semua terhenti karena keadaan hutan di depan mereka sudah hancur lebur. Pada saat diperiksa, salah satu anak buah pasukan serigala menemukan inti monster tingkat tinggi di hutan ini. Sementara itu Chen Tian beranggapan pasti sudah terjadi pertarungan antara ranah Martial King yang sudah menyebabkan hutan menjadi hancur. Tapi Bang MC juga merasa heran kenapa tidak ada tanda-tanda bahwa kedua praktisi tersebut ada yang kalah. 真是捡了个大便宜啊！ 应该是两位巅峰王进教授。 Di saat yang sama, Paman Qian selaku ketua pasukan serigala meminta bocah bernama Yanxi untuk menunggu di tempat ini, sementara dia dan dua orang anak buahnya akan mengecek keadaan yang ada di depan. Tak lama kemudian Yanxi juga menawarkan buah kepada Chen Tian dan rekan-rekannya karena buah ini berguna untuk menetralisir racun di dalam hutan yang akan mereka lewati. Tapi di sini hanya pemuda Chen yang mengambil buah tersebut karena Tisiong dan Chen Tian merasa tidak terpengaruh dengan racun di hadapan mereka. Yanxi yang sadar kalau Chen Tian dan rekan-rekannya merupakan orang yang kuat, maka dia meminta Chen Tian untuk mengajarinya beberapa jurus untuk melindungi diri. Chen Tian pun bersedia mengajari Yanxi beberapa gerakan, asalkan Yanxi mampu mengayunkan pedangnya selama 100 kali dalam 10 nafas saja. 主任，能不能教我两招？你能在时息之内？你敢说话算话！ Beberapa saat kemudian Paman Qian dan dua orang anak buahnya sudah selesai mengecek keadaan di depan. Karena tidak ada masalah, Paman Qian meminta semua orang untuk segera melanjutkan perjalanan melewati jalur utara. Baru juga melanjutkan perjalanan, terlihat ada sesuatu yang terjadi kepada Paman Qian. Hal ini pun disadari oleh Chen Tian yang langsung menggunakan penglihatannya untuk melihat keadaan di depan mereka.
Benar saja, ternyata beberapa langkah di hadapan mereka sudah ada formasi yang dibuat oleh seseorang. Pada saat yang sama, Paman Qian juga langsung meminta semua orang untuk menghentikan langkah mereka. Tiba-tiba saja angin berhembus cukup kencang yang menandakan adanya kehadiran dari seseorang. Ternyata seseorang ini merupakan hantu berwajah hijau bernama Mian Gui. Beberapa saat yang lalu Paman Qian sudah bertemu dengan Mian Gui dan bersedia membawa rombongan untuk memasuki formasi darah yang dibuat oleh Mian Gui. Usut punya usut, Paman Qian sudah terkena sebuah racun, jadi dia harus membawa rombongan agar mendapatkan penawar racun tersebut dari Mian Gui. Tapi karena di sini Paman Qian tidak takut mati, maka dia tidak akan membiarkan Mian Gui menyakiti pasukan serigala. Tiba-tiba saja dua orang anak buah Paman Qian berkhianat dengan menusuk Paman Qian dari arah belakang. Mereka berdua merasa takut dengan ancaman Mian Gui dan memilih untuk menjadi anak buah Mian Gui. Kematian dari Paman Qian tentu saja membuat Yanxi sangat marah. Dia pun berusaha menyerang pengkhianat pasukan serigala, tapi sayangnya serangan Yanxi bukanlah apa-apa bagi pasukan serigala yang berkhianat. Beruntung masih ada Chen Tian dan Ti Xiong yang memberikan pertolongan kepada Yanxi. Terlihat Ti Xiong juga langsung menantang Mian Gui untuk bertarung karena Mian Gui adalah dalang di balik kematian Paman Qian. Hanya seorang bocah di ranah Wuzong sudah berani menantangku seperti ini, dasar tidak tahu malu, ucap Mian Gui kepada Ti Xiong. Serangan kombinasi langsung dilakukan oleh Chen Tian dan Ti Xiong yang membuat Mian Gui berhasil dipukul mundur. Mian Gui beranggapan bahwa darah Chen Tian dan Ti Xiong pasti sangat segar karena baru berada di ranah Wuzong, tapi mereka sudah mempunyai energi spiritual yang begitu kuat. Mian Gui kemudian membunuh dua orang anak buah pasukan serigala untuk mengaktifkan formasi penghisap darah. Formasi penghisap darah tampak begitu kuat dan mampu menangkap Chen Tian serta rekan-rekannya. Mian Gui beranggapan kalau dia akan merasa malu jika dikalahkan oleh pemuda yang hanya berada di ranah Wuzong seperti Chen Tian dan juga Ti Xiong. Sementara itu Chen Tian masih tampak tenang sembari berbicara kepada Yanxi kalau dia akan menunjukkan beberapa gerakan pedang untuk terlepas dari formasi penghisap darah. Benar saja, Chen Tian mampu melepaskan jeratan formasi penghisap darah sekaligus menghancurkan mata formasi. Siapa yang menyangka bahwa Yanxi juga berhasil melepaskan jeratan formasi darah padahal dia belum bisa berkultivasi. Chen Tian yang melihat hal ini beranggapan kalau Yanxi punya tulang yang cukup bagus dan cukup berbakat. Sementara itu Mian Gui beranggapan kalau Chen Tian sudah menguasai niat pedang, jadi formasi penghisap darah miliknya bisa dihancurkan dengan mudah. Meskipun begitu, Mian Gui masih tidak mau kalah karena dia merupakan praktisi Martial King, jadi tidak boleh kalah dari praktisi Wuzong seperti Chen Tian. Ketika Mian Gui mengeluarkan serangan kuat, di saat itulah Chen Tian mengeluarkan Martial Spirit ke-8. Dengan mudah Martial Spirit ke-8 menyerap serangan milik Mian Gui serta membuat Mian Gui tidak berdaya. Setelah Mian Gui tertangkap, tiba-tiba saja Xiao Mo keluar karena dia ingin melahap Mian Gui. Ternyata Xiao Mo bisa melahap apapun yang mempunyai energi spiritual. Jika Xiao Mo melangkah ke tahap yang lebih tinggi, maka diketahui dia bisa menguasai kekuatan ruang. Chen Tian pun tidak ragu meminta Xiao Mo untuk segera melahap Mian Gui. Dilahapnya Mian Gui oleh Xiao Mo ini juga sekaligus menutup episode 66 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya.
Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.